Oke, baik. Selamat pagi atau selamat siang untuk anak-anak kami kelas 7 keseluruhan. Selamat bertemu di pelajaran fisika meskipun secara daring. Oke, dengan saya Sir Iko Nasib Simanullah SPD. Nah, di pelajaran pertama kita atau di pertemuan kali ini adalah bab 1 tentang besaran dan pengukuran ya. Besaran dan pengukuran. Oke, langsung kamu di sini sudah bisa kamu lihat di layar ya. Pengukuran di sana nanti ada alat-alat ukur. Tapi yang pertama kita bahas di sini adalah besaran. Nah, pengertian dari besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta mempunyai satuan tertentu. Ya, misalnya luas, volume, dan kecepatan. Nah, di sana maksudnya besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta mempunyai satuan tertentu. Ya, misalnya tadi satuan di sana satuan panjang, satuan luas, satuan volume, dan satuan daripada kecepatan. Oke, yang kedua, apa itu satuan? Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Nah, kenapa dikatakan pembanding? Contoh, ketika kita dalam melakukan pengukuran, di sana nanti supaya bisa kita bandingkan, misalnya kita menggunakan meter dengan penggaris. Nah, ketika kita ukur, pasti kita gunakan meter. Misalnya panjang mejanya adalah 1 meter. Nah, kalau misalnya kita gunakan penggaris, karena penggaris di sana hanya 30 cm, pastinya kita harus ukur dia dari ujung ke ujung, berarti dia nanti di sana jadi 100 cm. Nah, gitu ya. Nah, itu di sana sebagai pembanding. Nah, besaran itu saja dibagi atas 2 ya. Besaran ini dibagi atas 2. Yang pertama besaran pokok dan yang kedua adalah besaran turunan. Nah, yang pertama besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, besaran pokok ini sudah ditetapkan terlebih dahulu ya. Jadi artinya besaran pokok ini sama di Indonesia, sama di Amerika, Singapura. Jadi seluruh dunia itu satuannya masuknya sama. Nah, perhatikan di sini ada tabel. Nah, nomor besaran pokok, lambang, satuan, SI, dan singkatan. Nah, di sini ada ya, yang pertama panjang. Panjang itu dilambangkan dengan P kecil, sedangkan satuan SI-nya adalah meter. Nah, jadi nanti ketika kita mengukur itu satuan yang kita gunakan harus meter. Karena satuan dalam SI ini adalah sistem internasional. Berarti kalau dikatakan sistem internasional, di seluruh dunia itu sama. Nah, berarti pengukuran panjang itu satuan yang kita gunakan adalah meter, yang disingkat dengan M. Yang kedua adalah massa, dilambangkan dengan M, satuan SI-nya adalah kilogram atau disingkat dengan kg. Yang nomor 3 ada waktu, lambangnya T, satuan SI-nya adalah sekon, singkatannya adalah S. Yang keempat adalah suhu. Suhu itu dilambangkan dengan T, satuannya adalah Kelvin, disingkat dengan K. Oke, nomor 5 kuat arus listrik, lambangnya I, satuan SI-nya ampere, singkatannya adalah A. Nomor 6 jumlah molekul, dilambangkan dengan N. N ini N kecil ya, lambangkan dengan N, satuan SI-nya adalah mol, singkatannya juga mol ya. Yang terakhir adalah intensitas cahaya, dilambangkan dengan I besar ya, satuannya kandela, disingkat dengan CD. Nah, inilah besaran-besaran pokok. Ya, ini adalah besaran-besaran pokok. Jadi ini nanti akan kita gunakan dalam besaran turunan. Kalau dikatakan dari besaran pokok itu tidak diturunkan dari besaran lain, berarti istilahnya dia berdiri sendiri. Nah, oke, yang kedua adalah besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya besaran luas yang merupakan turunan dari besaran panjang. Nah, jadi besaran ini misalnya tadi di sini dikatakan adalah
contohnya ini adalah dari luas. Luas ini bisa nanti kita cari dia apa satuannya dari ya besaran pokok ini. Ya, oke. Misalnya kita buat di sini tadi, kita cari dulu ini. Kenapa dikatakan dia luas itu merupakan besaran turunan dari besaran pokok ini kita ambil. Oke. Nah, luas itu yang biasa kamu pelajari di SD itu adalah dilambangkan dengan L ya. Luas. Misalnya luas dari sebidang tanah. Luas itu sama dengan apa rumusnya? Iya, panjang kali lebar. Nah, panjang itu tadi disingkat dengan atau satuannya adalah meter. Ya, meter. M dikali lebarnya tadi, lebar pun satuannya harus meter ya. Meter berarti M. Maka meter kali meter adalah meter kuadrat. Nah, maka dikatakan dia di sana luas itu adalah merupakan besaran turunan dari besaran pokok ya. Besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke, begitu nak ya. Oke, yang berikutnya. Ini adalah besaran yang ada tadi ya di sini. Dari besaran turunan ini adalah tabelnya ya, besaran turunan. Yang nomor satu ini adalah nomor 1 besaran turunan. Yang pertama itu ini yang diturunkan dari besaran pokok itu adalah yang pertama massa jenis, dilambangkan dengan rho ya. Ini lambangnya rho bukan P ya, rho. Nama satuannya adalah kilogram per meter kubik ya, simbolnya kg per meter kubik. Dalam satuan dasarnya adalah kilogram meter pangkat negatif 3. Oke, yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan dilambangkan dengan V ya, ini V kecil ya, atau nama satuannya adalah meter per sekon, simbolnya adalah M per S. Dalam satuan dasarnya adalah meter sekon pangkat negatif 1. Nah, gaya, yang ketiga gaya, lambangnya F ya. Nama satuannya adalah Newton, simbolnya adalah N. Dalam satuan dasarnya adalah kilogram meter sekon pangkat negatif 2. Oke, yang kelima ada itu energi dilambangkan E dan usaha dilambangkan W. Ini masing-masing satuannya adalah joule ya, joule yang dilambangkan dengan J. Dalam satuan dasarnya adalah kilogram meter kuadrat sekon pangkat negatif 2 ya. Oke. Nah, yang keenam daya P, satuannya adalah watt ya, dilambangkan dengan P, satuannya watt. Simbolnya W, satuan dasarnya adalah kilogram meter kuadrat sekon pangkat negatif 3. Yang ketujuh adalah muatan listrik. Nah, dilambangkan dengan Q. Nah, bisa Q besar, bisa Q kecil ya. Oke. Dinamakan dia nama satuannya coulomb, simbolnya C. Dalam satuan dasarnya adalah AS. Ini adalah ampere sekon ya. Untuk nomor 8 adalah potensial listrik. Potensial listrik ini dilambangkan dengan V, V besar. Ya, kalau dia V kecil tadi kecepatan. Nah, nama satuannya adalah volt, simbolnya adalah V. Satuan ya, dalam satuan dasar itu adalah kilogram meter kuadrat ampere pangkat negatif 1 sekon pangkat negatif 3. Oke. Yang berikutnya nomor 9 adalah hambatan listrik, dilambangkan dengan R. Nama satuannya adalah ohm. Simbolnya adalah ohm, ini simbolnya ya. Dalam satuan dasarnya adalah kilogram meter kuadrat ampere pangkat negatif 2 sekon pangkat negatif 3. Oke. Yang ke-10 adalah frekuensi, dilambangkan dengan F. Ya, nama satuannya adalah hertz. Simbolnya adalah Hz. Dalam satuan dasarnya adalah sekon pangkat negatif 1. Oke, kita coba dulu untuk mencari daripada dikatakan dia besaran dari besaran turunan. Besaran turunan ini adalah yang diturunkan dari besaran pokok. Yang pertama, yang dari nomor 1 coba kita buktikan. Oke, kita ya buat dulu warna hitam. Nah, pembuktian dari nomor 1 ini adalah kan di sana dikatakan massa jenis. Massa jenis
ini rumus dasarnya adalah massa jenis itu adalah massa per volume. Nah, massa per volume. Nah, di sini juga volume ini kita asumsikan kembali atau kita cari. Nah, kalau kamu di SD itu volume itu di rumusnya apa? V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, misalnya ini ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Ini yang kamu pelajari di SD. Maka dia satuan panjang itu meter, satuan luas itu juga meter, lebar itu meter, satuan dari tinggi itu juga meter. Maka di sana meter kali meter adalah meter kuadrat, dikali meter adalah meter pangkat 3. Nah, ini dari sini tadi. Maka kita buat di sana massa satuannya tadi apa? Iya, kilogram. Per berarti volume tadi satuannya apa? Meter. Iya, meter kubik. Maka dapatlah di sana satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Betul? Benar ya, maka benar. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kita cari lagi, coba yang kedua. Coba satu lagi ya. Yang kedua ini adalah kecepatan. Kecepatan ya, saya tulis kecepatan itu. Kecepatan ini rumusnya adalah jarak per waktu ya. Jarak per waktu. Nah, jarak per waktu. Oke. Jarak itu satuannya adalah meter ya. Jarak itu satuannya meter, berapa meter kan gitu. Per waktu itu tadi dilambangkan T ya. Ya, time T, waktu T ya. T waktu itu T. Oh, ini lambangnya ya. Sekarang satuannya. Kita ambil satuannya. Satuan dari waktu itu tadi adalah sekon. Nah, maka di sana adalah sekon. Lambangnya T ya, satuannya sekon. Maka satuan daripada kecepatan itu tadi adalah V sama dengan satuannya adalah meter per sekon. Maka dia di sana adalah terbukti. Loh, Pak, kenapa bisa meter sekon pangkat negatif 1? Ini adalah untuk menghilangkan pernya. Itu. Nah, jadi ini sama dengan supaya tidak ada pernya, jadi meter sekon. Karena S-nya 1 kan, pangkat negatif 1. Naik dia. Oke, bisa ya? Oke. Yang berikutnya, awal satuan SI ya. Awal satuan dari SI. Nah, bisa kamu lihat di sini ada namanya, yang pertama itu adalah faktor awal simbol. Faktor awal simbol ya. Nah, ini satuan yang besar, sedangkan ini adalah satuan yang kecil, yang kedua. Oke, faktor kalau dia 10 pangkat 1 awalnya adalah DK, disimbolkan dengan DA. Untuk yang kedua adalah 10 pangkat 2 awalnya hekto, simbolnya H. 10 pangkat 3 awalnya kilo, simbolnya K ya. 10 pangkat 6 awalnya mega, simbolnya M besar. 10 pangkat 9 awalnya giga, simbolnya G besar. 10 pangkat 12 awalnya tera, simbolnya T besar. 10 pangkat 15 awalnya peta, simbolnya P ya. Dan yang terakhir adalah 10 pangkat 18 awalnya eksa ya, simbolnya E. Nah, ini adalah satuan paling besar ya, satuan besar. Sekarang kita ke satuan yang paling satuan kecil. 10 pangkat negatif 1 awalnya desi atau dalam bahasa Inggris deci ya. Ini penulisannya deci. Simbolnya D. 10 pangkat negatif 2 senti. Dalam bahasa Inggris penulisannya senti ya, pakai C, dilambangkan dengan C. Yang 10 pangkat negatif 3 mili ya, disimbolnya M. Nah, sekarang 10 pangkat negatif 6 awalnya mikro atau penulisannya adalah micro ya, ini dalam bahasa Inggris, simbolnya adalah mu.
ya, seperti M. Oke, 10 pangkat negatif 9 awalnya nano, simbolnya adalah N. 10 pangkat negatif 12 piko, penulisannya pico, simbolnya P. 10 pangkat negatif 15 awalnya adalah femto, simbolnya adalah F. 10 pangkat min 18 awalnya adalah ato, simbol adalah A. Nah, di sini perlu mau Bapak sampaikan supaya kamu paham di sini. Apa arti dari 10 pangkat 1 ini, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Ini nanti akan kita gunakan di materi di berikutnya. Nah, kalau dia artinya di sini nak ya, yang nomor 1 ini, dia kalau 10 pangkat 1 ini sama dengan 10. Kalau 10 pangkat 2 berarti nolnya 1. Ini tadi kan 10 pangkat 1 nolnya 1 berarti 10. Kalau ini tadi 10 pangkat 2 nolnya 2 berarti jadi 100. Nah, 10 pangkat 3. Nah, kalau nolnya 3 jadi 1000. 10 pangkat 6 sama dengan 1 juta. 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 sama dengan 1 miliar kalau dalam rupiah ya. 1 miliar berarti 9 nolnya. Demikian untuk selanjutnya. Kalau dia 10 pangkat 12 berarti nanti nolnya 12. Nah, bagian yang kedua, yang bagian kecil. Nah, misalnya ini. Untuk faktor yang pertama 10 pangkat negatif 1. Nah, ini artinya adalah 0,1. Karena ada negatif berarti 0 yang duluan kita tulis ya. Oke, kita lanjut. 10 pangkat negatif 2. Berarti nolnya 2 ya. Kita pakai koma. 1 2. 0,01. 10 pangkat negatif 3 sama dengan 0,001. 10 pangkat negatif 6 sama dengan 0 1, harus dia 6 berarti ya. 1 2 3 4 5 6 1. Oke, 10 pangkat negatif 9 bisa seperti ini. Nolnya 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 baru 1 berarti dia. Seperti itu dia ya nak ya. Bisa ya? Nah, gampang itu. Oke, yang berikutnya. Nah, di sini kita dalam pengukuran nanti kita harus tahu mengkonversi satuan. Ya. Di sini kembali saya buat, sebenarnya ini sudah kamu pahami di SD, ya. Sudah kamu pahami di SD. Nah, tapi apa hubungannya nanti dengan yang saya contohkan barusan ya. Nah, konversi satuan ini satuan panjang yang masih kita gunakan. Untuk kilogram satuan massa nanti hampir sama juga ya. Sama. Bukan hampir sama, memang sama ya. Nah, di sini ada tangga daripada tangga satuan. Nah, contoh di sini kita menggunakannya adalah misalnya ada contoh nomor 1 ini adalah 1 km sama dengan berapa meter. Oke, kita pakai menggunakan. Nah, di sini yang kita gunakan ini adalah tangga satuan ini. Kalau dia turun dikali 10, kalau dia naik dibagi 10. Nah, itu yang masih kamu ingat di SD nak ya. Oke, misalnya kita kerjakan dulu nomor 1. Contoh nomor 1. Yang nomor 1. Dikatakan di sana 1 kilometer sama dengan berapa meter? Itu di sana pertanyaannya. Nah, lihat dulu paling besar di sana ya, kebetulan itu adalah kilometer. Berarti karena turun tadi dia dikali 10, berarti di sini dikali 10 kali 10, di sini 10 10 10 10 ya, karena sampai meter berarti sini 10 10. Oke, saya tulis di sini ya, setiap dia turun 1 di sini 10, ini 10, ini 10. Nah, di sana berarti sampai meter kan, berarti 10 kali 10 100 kali 10 adalah 1000 ya, 1000. Berarti ini 1 tadi ya. 1 dikali 1000 sama dengan 1000.
Maka 1 kilometer sama dengan 1000 meter, atau sama dengan tadi kan kita kalau dia 10 pangkat 3, kalau 3 nolnya berapa ini? Kalau 3 di belakang nolnya jadi iya 10 pangkat 3 meter. Sama itu ya, sama. Oke, kebalikan sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 1 ini kebalikan ya. 1 meter sama dengan berapa kilometer? Nah, kalau ini tadi turun, sekarang kita mau naik. Berarti dia di sini setiap kebalikannya berarti 10 10 berarti dibagi 10 dibagi 100 dibagi 1000, berarti jadi seperti ini. 1 dibagi 1000 sama dengan berapa? Iya, 0,001. Oke, maka di sana adalah 1 meter sama dengan 0,001 meter, atau sama dengan tadi kebalikan dari sini. Kalau dia desimal 0 yang duluan, maka dia di sana adalah jadi pangkat negatif. Berarti 10 pangkat negatif 3. Oke, sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3 di sana dikatakan 1 kilometer sama dengan berapa sentimeter. Nah, ini kita ubah katanya ke sentimeter. Berarti 1 kilometer ke sentimeter. Berarti tadi ini kali 10, 10, 10. Berarti juga kali 10 kali 10. Nah, berarti dia di sana berapa? 1 dikali berapa ini? Oke, 10 kali 10, 100 kali 10, 1000 kali 10, 10.000 kali 10, 100.000. Berarti 100.000 sama dengan, oke, 1 dikali 100.000 adalah iya 100.000. Nah, maka di sana adalah 1 kilometer sama dengan iya 100.000 sentimeter, atau sama dengan, oke, sama seperti tadi. Di ini di belakang adalah 60, berarti 5 ya, 5. Berarti 10 pangkat 5 cm. Oke, yang terakhir, yang keempat. Nah, ini kamu ikuti ya. Yang keempat di sana 1 cm sama dengan berapa kilometer. Nah, ini ditanya ya ke kilometer. Sama seperti yang tadi. Berarti kalau dia dari naik, berarti dibagi ya. Berarti dibagi 10, bagi 100, bagi 1000, bagi 10.000, bagi 100.000. Berarti 1 dibagi 100.000 sama dengan berapa? Iya, 0,00001 ya. Nah, maka di sana dia 1 cm sama dengan 0,00001 kilometer, atau sama dengan, nah ini 10 pangkat berapa? Ayo hitung, 1 2 3 4 5. Karena dia di sana 0 duluan, maka negatif 5. Sana ya. Oke. Nah, untuk tugasmu, nah di sini saya buat tugasmu, coba kamu kerjakan, nanti kamu kirim ke Google Classroom ya. Tugas. Nah, ini kamu konversi dulu. Tugas konversi. Nomor 1 desimeter sama dengan berapa milimeter. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 1 hektar
hektometer sama dengan berapa sentimeter. Yang ketiga, 1 meter sama dengan berapa hektometer. Yang keempat, 1 milimeter sama dengan berapa hektometer. Yang terakhir, yang kelima, 1 desimeter sama dengan berapa kilometer. Nah, ini tugas kamu, nanti kamu kirim di Google Classroom. Nah, mudah-mudahan dapat kamu pahami. Kamu catat terlebih dahulu dari materi ini, baru kerjakan tugasnya. Baik, sampai sini pertemuan kita untuk kali ini. Selamat pagi atau selamat siang.